Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup, perkembangan fisik motorik, meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari, serta mengetahui perilaku bersih, sehat, dan selamat. Perkembangan nilai moral, meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan sosial emosional, meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Siapkan kertas dengan gambar bentuk kaki yang akan digunakan pada salah satu cerita di tayangan. Bimbinglah anak selama tayangan agar dapat memahami isi cerita dengan tema anak tangguh. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Hei! Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Santri Aksara. Hari ini hari Jumat dan seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan berolahraga. Olahraga ini penting agar kita semua tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan bermain
melewati rintangan bersama-sama. Nah, teman-teman di rumah bisa buka dan menyiapkan gambar kaki yang sudah dipersiapkan ya. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yuk kita tata gambarnya supaya satu garis lurus seperti ini. Begitu juga dengan gambar-gambar selanjutnya. Kita tata yang rapi seperti ini. Apakah teman-teman sudah siap? Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Yuk kita ulangi satu kali lagi. Sudah selesai. Ketemu lagi. Oli dan Sam. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Paman Giri di program Dongeng Kanal KPK. Paman Giri senang ketemu dengan adik-adik karena Paman Giri tahu kalian adalah anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat. Adik-adik, Paman Giri ingin sekali mengajak kalian jalan-jalan. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke negeri dongeng. Untuk bisa menemukan sebuah tempat desa di negeri dongeng yang sangat asri. Nah, desa ini adik-adik dipisahkan oleh sebuah sungai yang ada di tengah desanya. Banyak penduduk yang tinggal di sana, walaupun ramai, tapi semuanya sangat senang. Mereka saling bertegur sapa dan kenal dengan semua penduduk yang ada di desa tersebut. Ada dua orang sahabat. Masing-masing namanya Oli dan Sam. Oli dan Sam ini adalah dua sahabat yang kebetulan bekerja di sebuah toko kelontong milik Pak Gerard. Nah, kalian tahu toko kelontong itu apa? Toko kelontong adalah tempat di mana menjual banyak sekali barang-barang kebutuhan rumah tangga. Peralatan dapur ada. Peralatan untuk berkebun banyak. Untuk peralatan rumah tangga sehari-hari ada juga. Itulah toko kelontong adik-adik. Nah, Oli dan Sam adalah dua sahabat yang sudah lama bekerja di toko kelontong milik Pak Gerard. Dan Pak Gerard pun sudah menganggap Oli dan Sam sebagai dua orang putranya sendiri. Karena mereka sangat rajin dan bekerja dan juga patuh kepada setiap perintah dari Pak Gerard. Sampai suatu hari adik-adik, Pak Gerard kemudian punya keputusan untuk pergi ke negeri seberang. Sehingga dia harus meninggalkan toko kelontongnya. Pak Gerard berpikir, kalau nanti dia pergi ke negeri seberang,
Lalu siapa yang akan meneruskan usaha di toko kelontong miliknya? Dua orang sahabat yang masing-masing sama-sama bekerja di toko kelontong milik Pak Gerard, Ollie dan Sam, adalah pilihannya. Tapi siapa yang mesti dipilih? Apakah Ollie yang nanti akan meneruskan toko kelontong ini? Atau Sam? Karena Sam juga sama-sama bekerja di toko kelontong milik Pak Gerard. Pak Gerard kemudian mengambil keputusan dan diberitahukan kepada Ollie dan Sam untuk datang tepat jam 7 pagi besok di toko kelontong. Pagi harinya adik-adik, Ollie terbangun dan bersiap-siap untuk segera datang ke toko kelontong milik Pak Gerard karena janjinya jam 7 pagi. Dan saat sekarang sudah jam 6:45. Tinggal 15 menit lagi untuk bisa sampai ke toko kelontong milik Pak Gerard kalau dengan menggunakan sepeda. Ollie kemudian bersiap-siap untuk mengambil sepedanya dan terkaget. Ban sepedanya bocor, robek, dan tidak bisa dinaiki. Pada saat Ollie pagi itu sudah menemukan ban sepedanya robek dan bocor. Lalu bagaimana untuk bisa tepat waktu jam 7 pagi harus bisa sampai di toko kelontong milik Pak Gerard? Ollie kemudian berpikir, sekarang jam 6:45. Aku akan berlari saja sampai ke toko kelontong milik Pak Gerard. Maka Ollie pun kemudian berlari kencang dan sekuat-kuatnya untuk bisa sampai tepat waktu sebelum jam 7 pagi di toko milik Pak Gerard. Tapi walaupun sudah berlari dengan sangat semangat, Ollie tetap datang terlambat. Dengan nafas terengah-engah, Pak Gerard, aku sudah sampai. Pada saat Ollie melihat jam 7:10. Berarti terlambat adik-adik. Dan Ollie di situ melihat sudah ada Pak Gerard dan Sam yang datang terlebih dahulu. Karena Ollie gagal menepati janjinya, mungkin Sam lah yang nanti akan meneruskan memiliki toko kelontong milik Pak Gerard. Ollie terdiam. Sam siap untuk menandatangani surat perjanjian untuk bisa menjadi pemilik berikutnya. Pak Gerard, kebetulan saya tidak ada bolpen, kata Sam. Boleh saya meminjam bolpennya Pak Gerard karena bolpenku patah tadi terkena ban sepeda. Ollie teringat. Ternyata bolpen itulah yang dipakai untuk merobek dan membolongi ban sepedanya. Sam pun terkejut. Ia tidak sengaja membocorkan sendiri rahasia jahatnya untuk bisa membocorkan roda sepeda Ollie. Adik-adik, Pak Gerard kemudian mengetahui keadaan sebenarnya. Sam bisa datang tepat waktu jam 7 pagi karena melakukan perbuatan curang. Dan Ollie terlambat datang jam 7:10, tapi dia berusaha dengan berlari karena ban sepedanya bocor. Adik-adik, Pak Gerard kemudian memutuskan. Lalu siapa yang akan menjadi penerus pemilik toko kelontongnya? Betul, Ollie. Ollie lah yang punya semangat dan ingin menepati janji walaupun gagal datang tepat waktu, tapi semua dilakukan dengan kejujuran. Karena itulah yang lebih penting. Sehingga sejak saat itu Ollie menjadi pemilik toko kelontong milik Pak Gerard. Dan Sam tetap menjadi sahabat Ollie dan boleh bekerja di toko milik Ollie sekarang. Itulah adik-adik kisah tentang Ollie dan Sam, dua sahabat yang bekerja di toko kelontong milik Pak Gerard. Dan ingat, jangan lupa kalian juga harus tetap bisa menjadi anak-anak yang jujur, ya. Sekarang ikuti Paman Gary. Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berani, jujur, dan hebat.
Terima kasih adik-adik. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, minta anak untuk bernyanyi lagu kesukaan sambil menggerakkan jari jemarinya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.